tentunya saya sudah mendapatkan pertanyaan yang sudah ditulis via link, yaitu dari Hasna nih, Mbak Abel. Jadi pertanyaannya, ada isu bahwa pemasangan produksi solar panel sebenarnya tidak ramah lingkungan dan mahal. Bagaimana solar panel bisa sustainable nih, Mbak Abel? Silahkan, bisa dijawab. Oke. Jadi gini, sebenarnya memang ada juga beberapa persepsi itu ya gitu. Jadi kenapa sih PLTS bisa kita anggap sebagai sustainable gitu. Jadi sustainable yang dianggap ini adalah untuk teknologi PLTS itu sendiri sebenarnya secara industrial ini sudah dianggap untuk bisa beroperasi selama 25 sampai 30 tahun kayak gitu. Untuk solar panelnya ya. Nah, di mana selama masa operasional 30 tahun itu kita nih free of fuel sebenarnya karena bahan bakar yang digunakan itu adalah matahari nih, sinar dari radiasi dari matahari gitu. Jadi sebenarnya selama ini kita dapat energi nih dari matahari banyak banget tapi belum dimanfaatkan gitu. Jadi memang terbuang sia-sia aja berupa panas yang sebenarnya kita rasakan juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan loh dengan merubah energi tadi itu menjadi listrik gitu, karena kan salah satu yang penting digunakan untuk kehidupan sehari-hari adalah listrik gitu. Jadi fungsi dari solar panel ini adalah tadi merubah fuel yang selama ini mungkin belum kita manfaatkan dengan baik untuk menjadi electricity yang kita gunakan gitu. Nah, di mana untuk meng-convert energi tadi dari sinar matahari ke listrik tadi itu tidak ada greenhouse gas emission-nya pastinya, karena memang hanya perubahan dari energi secara electricity-nya aja gitu. Nah, beberapa concern untuk terkait waste atau yang mungkin kurang environmental itu adalah mungkin terkait nanti nih setelah 30 tahun operasional dari solar modul ini, terus seperti apa nih recycle dari modulnya ini sendiri gitu. Apakah memang tidak bisa digunakan dan nantinya akan dibuang saja sebagai waste, atau akan ada proses pemisahan dari komponen-komponennya itu sendiri, jadi bisa di-recycle gitu. Nah, ini sebenarnya udah cukup jadi perbincangan juga di dunia, di mana sudah mulai banyak nih research dan juga movement untuk mulai ada recycle dari modulnya itu sendiri. Jadi memang setelah setelah lifetime dari komponennya itu sudah habis, maka komponen itu bisa kita recycle nih gitu. Antara kita recycle ke produk lain ataukah memang bisa digunakan kembali untuk dibuat lagi untuk produk yang sama seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Abel. Semoga menjawab pertanyaan dari Hasna tadi ya terkait dengan solar panel ya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Abel. Ada pertanyaan dari Nova bertanya, bagaimana opportunity untuk kalangan perempuan bekerja di industri green job nih Mbak Abel? Oke, nah menarik banget nih. Jadi tadi sesuai yang aku bahas ya gitu, memang saat ini kondisinya kita bisa lihat ya ada perbedaan porsi atau share dari wanita untuk bekerja di renewable energy, terutama memang terlihat di bidang STEM tadi ya, science, teknologi, engineering, dan juga mathematics gitu, dimana saat ini memang masih banyak dipenuhi job-job ini oleh pria gitu dibandingkan oleh wanita. Kalau misalkan untuk wanita sendiri memang masih banyak di administrative jobs-nya gitu. Nah, sebenarnya bukan berarti kita jadinya tidak ada kesempatan untuk ikut bekerja di renewable energy ini sendiri. Sebenarnya memang tadi ada beberapa solusi-solusi yang harus kita lakukan nih gitu. Jadi salah satunya adalah untuk meningkatkan education and training untuk ke wanita-wanita. Jadi karena mungkin saat ini perspektifnya itu kalau untuk teknis kemungkinan lebih besar di pria gitu ya. Padahal sebenarnya wanita juga bisa loh berkarir di bidang teknik atau di engineering-nya itu gitu. Jadi memang ini adalah suatu persepsi sebenarnya gitu. Tapi buat aku sendiri sebagai perempuan, sebagai wanita yang bekerja di bidang renewable energy, aku masih melihat banyak kesempatan untuk join nih di green jobs, terutama di EBT tadi gitu. Karena kita lihat nih potensinya masih sangat masif ya untuk pengembangan EBT di Indonesia.
terutama. Jadi memang pastinya ke depan ini akan makin banyak opportunity untuk green jobs itu sendiri gitu. Nah, berarti sekarang challenge-nya adalah kita nih buat para wanita juga harus bisa menunjukkan nih kalau misalkan kita ini punya background education, training yang baik untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan hal itu, dan kita juga mulai membangun awareness tadi lah tentang kalau wanita juga bisa memiliki potensi untuk pengembangan dari green jobs tadi, sama dengan bagaimana pria bisa meningkatkan green jobs opportunity-nya tadi itu gitu. Jadi memang masih banyak PR-PR yang perlu kita lakukan, tapi kembali lagi karena tadi opportunities-nya ini sangat banyak, sangat besar dan masif, jadi pastinya kedepannya akan terus ada opportunity yang bisa kita harapkan ada ya gitu untuk wanita gitu. Terima kasih Mbak Abel. Jadi sudah dijawab ya sama Mbak Abel, punya persepsi saja sebenarnya perempuan juga sebenarnya masih bisa ya untuk berekspor, apalagi bekerja di bidang green job pastinya. Nah, masih ada pertanyaan yang masuk lagi ini dari fresh graduate ya Mbak Abel. Fresh graduate kehutanan. Nah, ia ingin bertanya nih, kalau ingin berkarir di dunia EBT karena kebanyakan untuk fresh graduate cuma ada untuk perkebunan, ada nggak sih kalau dari Mbak Abel saran-saran course ataupun project-project intern secara remote untuk yang kurang secara biaya dan lokasi untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan pekerjaannya dengan EBT? Nah, mungkin di Mbak Abel ada saran atau masukan, silahkan. Oke, menarik nih pertanyaannya. Benar, jadi memang tadi salah satu solusi kita adalah untuk meningkatkan education dan training ya gitu. Sebenarnya sekarang ini udah mulai banyak banget sih education, training yang tersedia secara online gitu. Bisa kita join nih gitu, terutama kemarin selama pandemi pun aku juga masih aktif ikut beberapa training, sertifikasi yang dilakukan secara online gitu. Nah, mungkin salah satu caranya adalah sebenarnya untuk di Indonesia sendiri pengembangannya nih di EBT banyak untuk pembangkit listrik energi baru terbarukan ya gitu. Nah, mungkin coba cari ketertarikan nih kira-kira teknologi apa sih yang menjadi yang menarik gitu untuk teman-teman gitu. Seperti contoh kalau aku sendiri memang sebelumnya pernah ada pengalaman di geothermal, terus sekarang akhirnya jadi lama di solar PV gitu. Nah, jadi mungkin bisa cari nih teknologi apa sih yang menarik gitu, apakah hydropower atau biomass atau apa. Jadi kita bisa fokus nih teknologi apa yang mau kita pelajari, karena dari masing-masing teknologi itu akan beda nih fokus tekniknya gitu. Jadi apakah ke solar PV atau ke biomass itu pasti akan berbeda nih kurikulumnya dan juga apa yang harus kita fokuskan untuk pelajari gitu. Jadi pasti yang pertama coba cari tahu juga lebih kemana sih interest kita gitu dari EBT itu sendiri. Nah, yang kedua kalau misalkan untuk akses dari education dan trainingnya ini sendiri, sebenarnya banyak platform-platform secara online ya yang bisa kita join nih untuk pelatihan, untuk training, untuk belajar gitu tentang teknologi-teknologi tersebut gitu. Mungkin bisa online course gitu ya untuk masing-masing bidang-bidangnya tadi gitu. Nah, itu banyak banget ada, aku lihat di internet itu banyak, baik yang dari mungkin perseorangan ataupun juga dari badan-badan tertentu gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya di Indonesia sendiri masih banyak nih badan-badan sertifikasi yang mengeluarkan training dan sertifikat di bidang EBT. Nah, itu juga sebenarnya bisa jadi salah satu cara teman-teman untuk mulai join nih ke bidang EBT gitu. Jadi mungkin melengkapi pengalaman juga dengan training dan juga tadi ya dengan background adanya kita training dan sertifikat itu pastinya akan membantu melihat dari membantu employer melihat sih kualifikasi kita gitu. Jadi mungkin bisa tadi antara dicari dari online course ataupun coba badan sertifikasi yang ada di Indonesia yang mengeluarkan sertifikat relevan dengan yang digunakan oleh employer saat ini, seperti itu. Terima kasih Mbak Abel, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya dari Hikal kalau nggak salah ya.
Terima kasih atas pertanyaannya, dan tentunya yang seperti Mbak Abel sampaikan tadi, bisa ikut training, sertifikasi, ataupun ikut sertifikasi dari badan sertifikasi yang ada di Indonesia, pastinya untuk menunjang juga pelatihan dari teman-teman. Nah, Mbak Abel, ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir, tidak terasa sekali, dan tentunya pertanyaannya datang dari Lopa Agung. Ya, Lopa Agung ini bertanya, perjalanan kendaraan listrik saat ini masih dalam progres. Jika sumbernya beralih dari surya, apakah hal ini lebih baik atau masih membutuhkan proses yang masih diusahakan? Terima kasih, Mbak. Maaf, Mbak Risma, boleh diulang pertanyaannya karena tadi sedikit putus-putus. Oke, saya ulang kembali ya, Mbak Abel ya. Pertanyaannya dari Lopa Agung. Perjalanan kendaraan listrik saat ini masih dalam progres. Jika sumbernya beralih dari surya, apakah hal ini lebih baik atau masih membutuhkan proses yang masih diusahakan, Mbak? Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk spesifik nih ya ke energi PLTS itu sendiri, memang sepanjang 5 tahun terakhir teknologinya ini sendiri sudah ada peningkatan yang cukup signifikan gitu. Jadi secara teknologi ini memang sudah sangat didukung ya dengan komponen yang punya efisiensi yang cukup tinggi, terus juga lebih mudah kita peroleh juga gitu. Jadi memang dan secara cost pun jauh penurunannya dibandingkan dengan mungkin 5-10 tahun terakhir gitu. Jadi memang secara teknologinya ini sendiri sudah ada peningkatan yang cukup signifikan kayak gitu. Jadi untuk pengembangannya sekarang nih jadi lebih mudah pastinya karena tadi secara cost itu sudah lebih efisien, terus secara teknis untuk energi energi efisiensinya itu juga sudah cukup mumpuni gitu. Jadi memang ini sebenarnya secara worldwide pun bahkan sudah diakui sebagai teknologi yang handal gitu, sebagai untuk pembangkit listrik gitu ya. Nah, sebenarnya salah satu yang jadi masalah untuk pengembangannya itu bukan di teknologinya gitu. Jadi memang lebih ke persepsi kita juga dan sebenarnya target kita juga nih gitu. Dimana saat ini kan memang kita masih reliance-nya itu ke conventional fuel ya gitu. Jadi memang karena itu kan sudah jadi kebiasaan dari zaman yang sudah lama gitu ya. Jadi untuk transisi pastinya akan ada penyesuaian yang dibutuhkan gitu. Nah, penyesuaian itulah yang sekarang sebenarnya jadi kendala kita kayak gitu. Tapi untuk teknologinya sendiri pun sudah cukup mumpuni sebenarnya gitu. Jadi bisa dilihat di beberapa negara-negara sebenarnya bahkan banyak negara yang sudah menggunakan PLTS secara masif gitu. Nggak cuman untuk penggunaan misalkan di industri aja nih, bahkan di rumah-rumah pribadi pun sudah mulai melakukan pemasangan PLTS gitu. Itu sebagai bukti bahwa secara pribadi pun masyarakat di sana itu sudah mulai percaya dengan teknologi itu ya gitu. Nah sekarang untuk di Indonesia ini sendiri adalah kita harus mencoba nih melihat opportunity itu gitu. Ini sebenarnya opportunity potensi yang cukup besar yang bisa kita manfaatkan. Nah kita coba harus bisa ada awareness juga sih sebenarnya gitu, edukasi juga balik lagi karena memang salah satu yang aku temukan selama ini diskusi dengan beberapa orang adalah karena persepsi balik lagi, karena dianggap sebagai teknologi yang baru, jadi kadang suka dipertanyakan nih keandalannya seperti apa gitu. Padahal sebenarnya di luar negeri ini banyak banget contoh-contoh yang bisa kita lihat penggunaan PLTS ini sangat berhasil gitu. Dan salah satunya sebenarnya di Indonesia sendiri pun ada beberapa pembangkit listrik tenaga surya skala besar yang kita bisa lihat sebagai contoh yang sudah beroperasi bertahun-tahun dan saat ini masih aktif beroperasi gitu. Jadi memang sebenarnya ini adalah proses transisi ya gitu. Jadi, tapi untuk teknologinya sendiri, kesiapan teknologi, kesiapan financial mungkin itu sudah banyak sebenarnya interest untuk pengembangan di bidang EBT itu sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Abel. Jadi intinya adalah masih terus ada edukasi dan juga membangun awareness-nya ya Mbak Abel ya terkait dengan adanya beralih dari tenaga surya. Semoga menjawab pertanyaan dari Lopa Agung.